Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pemirsa di rumah, kami akan mengeksplor tugas seorang pengawas yang sudah dilakukan pada beberapa waktu yang lalu, yakni melakukan pemantauan, monitoring, kemudian evaluasi maupun bimbingan pada sekolah-sekolah WIDA di Kecamatan Sapeken. Dan pagi ini saya sedang beristirahat di Pulau Cukir Kanian untuk memulihkan stamina karena beberapa kegiatan-kegiatan khususnya ke beberapa pulau di Kecamatan Sapeken pada bulan Agustus ini kita dihadapkan kepada cuaca yang sangat ekstrim, akan tetapi tidak menyurutkan kita untuk bertugas di kepulauan tersebut dalam rangka melakukan pembinaan tersebut. Dan saya dengan Pak Sulaiman sebagai pengawas bina di wilayah Kecamatan Sapeken pada tingkatan SMP. Dan di samping saya yaitu Bapak Sulaiman. Pak Sulaiman, apa yang sudah dilakukan selama berada di Sapeken? Silakan Pak Sulaiman. Terima kasih Pak Gifli. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah kita itu setengah safari kepulauan khususnya di Sapeken karena kebetulan kita berdua itu mendapatkan sekolah bina di wilayah Sapeken yang notabene setiap pulau itu ada sekolahnya, terutama sekolah swasta. Dan karena tugas kita sebagai pengawas bina itu adalah melakukan pengawasan, monitoring, pendampingan dan pembinaan terutama terkait dengan administrasi yang harus ada di sekolah. Apalagi ada beberapa sekolah bina saya yang kebetulan pada tahun ini bahkan bulan ini harus melakukan akreditasi. Ya, ada yang di Sasiel. Contohnya sekolah mana saja? Contohnya di SMP Nurul Iman Sasiel. Namun sebelum ke Sasiel, mungkin tugas yang pertama ketika kita berangkat kan kita juga karena dengan cuaca buruk kita menggunakan pesawat udara ya, pesawat Susi Air jenis Caravan dari Bandara Trunojoyo Sumenep, kemudian ke Bandara PTK Pagerungan. Lalu di Pagerungan kita diundang sebagai narasumber yaitu pada SMP Negeri 2 Sapeken. Lalu apa yang dilakukan di SMP Negeri 2 Sapeken? Betul Pak Jeffrey. Kebetulan kita 2 hari melakukan bintek kepada guru-guru SMP Negeri 2 Sapeken terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka. Dan alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi dari teman-teman guru. Bahkan menurut mereka itu sangat kurang. Karena apa? Karena ini sangat dibutuhkan oleh guru-guru untuk melaksanakan kekurangan tersebut kan ada tindak lanjut, misalkan berupa pendampingan ataupun LK. Betul. Jadi kemarin itu kita 2 hari itu guru-guru di Bintek untuk mengerjakan perangkat-perangkat yang harus dikerjakan dan disiapkan oleh para guru. Contohnya adalah membreakdown dari capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran sampai membuat modul ajar. Yang dulu itu sebenarnya RPP, sekarang menjadi modul ajar. Dan alhamdulillah teman-teman guru itu dengan pendampingan kita berdua itu bisa melaksanakan meskipun tidak bisa selesai dalam 1-2 hari. Tetapi mereka punya tugas untuk menyelesaikan itu selama paling tidak 10 hari ke depan. Dan nanti pengawas bina dalam ini kebetulan pengawas bina dari SMP Negeri 2 Sapeken itu Pak Kifli. Jadi nanti Pak Kifli akan menagih apakah sudah selesai tugas-tugas LK itu. Dan mereka harus melakukan presentasi dengan apa yang sudah dikerjakan. Iya, jadi nanti harus presentasi hasil pekerjaannya. Jadi setelah melakukan semacam workshop ya, pelatihan workshop di sana. Karena ada beberapa sekolah, baik sekolah saya maupun sekolah Pak Sulaiman sendiri, sekolah-sekolah bina, khususnya pada SMP swasta di bawah binaan Dinas Pendidikan. Kemudian kalau saya ke Pulau Pagerungan kecil, kemudian ke Saibus. Yang Pak Sulaiman sendiri setelah kegiatan workshop selesai, fokus yang dilakukan terhadap sekolah bina apa saja, Pak? Yang sekarang saya fokus kemarin itu adalah fokus pada pendampingan penyelesaian dokumen akreditasi, Pak. Karena kebetulan boleh dibilang 90% dokumen masih belum diselesaikan dan diupload di Sispena. Nah ini yang begitu berat dan ini sebenarnya tugas daripada pengawas untuk melakukan pendampingan sehingga sekolah tersebut bisa terakreditasi. Karena kalau tidak terintegrasi nanti kasihan siswanya. Gitu. Jadi sekolah itu tidak bisa mengeluarkan ijazah kan seperti itu. Iya. Di samping akreditasi ya, kemudian karena kalau sekolah swasta itu tentu berbeda dengan sekolah negeri. Ada namanya izin operasional. Manakala izin operasional itu mati atau tidak diperpanjang, salah satu
salah satu efek yang akan timbul pada sekolah yang jelas, yang pertama masalah anggaran, yang kedua tentu juga masalah sekolah itu sendiri tidak boleh menerima siswa baru karena memang sudah ada fakta integritas. Betul. Nah, kemudian instrumen untuk izin operasional karena kan prosedur ya. Jadi ketika izin operasional sudah habis dalam 3 tahun kan harus 3 bulan sebelum mati atau sebelum berakhir, maka dia sudah mengajukan permohonan. Apa saja kira-kira instrumen yang harus dilakukan oleh sekolah itu? Apa saja yang diketahui? Betul yang dikatakan Pak Gifli bahwa izin operasional itu adalah merupakan syarat utama sekolah itu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kalau izin tidak ada atau izin itu mati, maka tidak boleh melaksanakan pembelajaran, sehingga impactnya adalah dia juga tidak bisa mencairkan anggaran dalam ini bos. Nah, instrumen yang harus dipenuhi itu adalah satu, instrumen terkait dengan kurikulum, yang kedua instrumen terkait dengan kesiswaan. Artinya kurikulum itu, instrumen kurikulum kan ada beberapa item. Betul item. Jadi ada instrumen kurikulum, kemudian ada instrumen kesiswaan, instrumen sarpras, ada instrumen sarpras maupun humas yang kemudian apa yang menjadi temuan kira-kira kelemahannya pada sekolah-sekolah swasta khususnya di kepulauan, seperti halnya mungkin mengupload dokumen, ada kendala enggak? Ini yang jadi masalah sebenarnya. Jadi pada saat kebetulan pas sekolah saya, dia itu harus akreditasi tahun ini atau bulan ini. Nah, sementara sekarang sistemnya adalah sistem digital atau sistem daring. Nah, sehingga ada semua dokumen itu sesuai dengan 35 item pertanyaan dan disiplin itu harus diupload dokumennya. Kendalanya? Sementara untuk ngupload itu kan butuh sinyal. Nah, di sekolah saya itu sinyalnya tidak ada. Nah, ternyata bukan hanya di sekolah Pak Sulaiman. Saya berpikir dan saya dari beberapa sekolah saya juga bina, dari sekolah-sekolah bina, ternyata memang sinyal itu menjadi sebuah kendala, dan ini juga harapan kepada entah para pemangku kepentingan, para pemangku kebijakan untuk lebih diperhatikan saja. Apalagi ke depan, bagaimana ketika menciptakan sekolah berbasis digital, salah satu kunci adalah tentu sinyal harus kuat. Dan saya melihat ada sekolah ketika pada saat PJJ, pembelajaran jarak jauh, untuk tidak dibenarkan mengadakan pembelajaran tatap muka di sekolah, tetapi karena kendala jaringan, mereka itu adalah di salah satu, akhirnya kumpul di salah satu yang memang ada jaringan. Di situ ada guru justru kumpul, ada siswa ya, karena untuk mengikuti aturan-aturan. Tetapi kan ini justru sangat berbahaya sekali kalau sudah keluar. Di samping juga faktor keamanan, mereka tetap menjadi satu berkumpul. Kalau tidak, mereka tidak bisa melaksanakan aturan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi ke depan. Jadi jangan hanya bahwa pembelajaran PJJ via internet kita sama katakan, kita generalisasi. Ternyata di kepulauan itu banyak kendala yang harus menjadi pemikiran kita. Oleh karena itu kami berdua mencoba untuk mengambil beberapa sampel. Mudah-mudahan sampel-sampel kami nanti akan dijadikan semacam acuan ya untuk kita bahas bersama untuk barangkali ke depan untuk menjadi sebuah keputusan. Mungkin itu saja karena sebentar lagi pada jam agak siang nantinya kami itu akan kembali lagi ke Sumeneb untuk hari Senin, nanti akan melaksanakan tugas sebagaimana biasanya dengan menggunakan Bahari Express dari Batokulu ke Sumeneb. Jadi sekali lagi kami saat ini pagi ini berada di Pulau Cukir Kanyan. Jadi semalam kita sudah istirahat untuk memulihkan stamina setelah dihantam ombak besar dari berbagai pulau dan perjalanan darat tapi bagi kami itu adalah sangat mengasihkan ketika kami sudah harus melaksanakan tugas negara, tentu dengan tujuan anak bangsa. Dan jangan lupa pemirsa di rumah untuk like and subscribe agar bisa melihat video-video menarik berikutnya. Demikian saya dengan Pak Sulaiman dari berbagai pulau atau dari kepulauan pagi ini melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.